Setiap penghasilan yang saya dapat, misalkan sehari saya bisa dapat contohnya 200.000. Nah, itu 200.000 itu saya tidak pakai semua teman-teman. Meskipun kita di bidang jasa itu kan biasanya untungnya itu di atas 50%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Oke teman-teman, kita sekarang sharing-sharing lagi soal usaha ngeprint, usaha percetakan ya teman-teman. Khususnya buat teman-teman yang masih pemula. Beginilah teman-teman, saya akan sharing gimana sih caranya seiringnya berjalannya usaha kita bisa menambah mesin atau menambah alat-alat. Contohnya ya awal yang saya punya hanya printer bekas sama laptop bekas. Nah gini loh teman-teman, jadi kita sebagai pengusaha atau kita sebagai orang yang memiliki usaha, yang menjalankan usaha, kita harus pandai-pandai memanage keuangan. Memang suatu usaha itu ya memang wajib yang namanya manajemen keuangan, itu sangat wajib. Cuman prakteknya itu memang sangat sulit diterapkan. Nah, apalagi kita hanya pengusaha yang bermodal kecil, bermodal nekat. Nah, solusinya gimana? Kalau saya pribadi teman-teman, itu setiap penghasilan yang saya dapat, misalkan sehari saya bisa dapat contohnya 200.000. Nah, itu 200.000 itu saya tidak pakai semua teman-teman. Meskipun kita di bidang jasa itu kan biasanya untungnya itu di atas 50%. Saya tidak memakai semuanya teman-teman, melainkan saya berusaha untuk menghemat, dalam arti pengeluaran yang bersifat tidak urgent ya saya tidak ini teman-teman, tidak mengeluarkan biaya gitu, tidak saya keluarkan biayanya, hanya yang bersifat urgent aja. Nah memang sih teman-teman itu sulit sekali, memang saya akui untuk hal keuangan ini memang sangatlah sulit. Cuman kembali lagi dari tekad kita, kalau kita sudah terjun di dunia usaha, maka yang namanya manajemen keuangan yang dicatat ataupun tidak tercatat itu mesti kita konsisten kuncinya gitu. Jadi gini teman-teman, awalnya saya tuh memang sempat mencatat keuangan seperti itu teman-teman, cuman ya lama-lama saya ya jujur saya malas juga. Jadi bisa dibilang usaha saya ini ya tanpa catatan keuangan. Tapi kuncinya itu teman-teman, kebutuhan pribadi saya memang saya akui masih bercampur dengan keuangan usaha. Cuman begini teman-teman, di saat ada kebutuhan mendesak, itu baru saya menggunakan uang. Cuman kalau tidak ada mendesak, kebutuhan yang mendesak, maka saya berusaha untuk menghemat gitu teman-teman. Ya memang kalau dilihat-lihat, memang kalau pemasukan itu contoh yang kita dapat 200.000, ya paling modal kita yang nggak sampai 100.000. Cuman ya itu, kita pandai-pandai menahan diri aja teman-teman. Nah jadi saya bisa menambah unit, bisa membeli unit, itu saya caranya itu teman-teman, pelan-pelan saya sisihkan, berusaha konsisten menabung teman-teman. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Memang di dunia percetakan itu memang hal yang mahal itu memang modal awal ya teman-teman. Contoh, jujur saya dulu mesin fotokopi, waktu saya membelinya itu jujur saya dengan kredit teman-teman, tapi saya berani melakukan itu karena yang pertama sudah ada yang namanya permintaan. Jadi saya memang awalnya itu ngeprint
jilid, ya kan. Nah, di situ mulai saya ada orang datang nanya, customer datang tanya, "Mas, bisa nggak bisa fotokopi?" Di situ saya mulai 1 orang 2 orang nanya begitu teman-teman. Akhirnya ya udah saya memutuskan untuk kredit mesin fotokopi. Jadi gitu teman-teman. Nah, dengan adanya saya waktu itu mulai kredit, nah di situ mulai terbukalah usaha saya, mulai berkembanglah usaha saya yang tadinya cuma ngetik, ngeprint, cetak foto, langsung ke fotokopi gitu teman-teman. Jadi kita sistem apa istilahnya dalam usaha itu biar kita bisa berkembang, bisa nambah unit mesin atau nambah alat, ya itu teman-teman, manajemen keuangan kita. Nah, umpama kan kalau teman-teman bisa mencatat, bisa profesional, bisa istilahnya bisa apa ya, sudah bisa mempercayakan itu dengan catatan keuangan dan bisa seprofesional mungkin, ya itu lebih baik lagi. Ya, cuman kalau teman-teman tidak mengerti pembukuan, terus susah untuk melaksanakan sebuah pembukuan yang tujuannya untuk mencatat keuangan, ya saran saya itu teman-teman, nah, itu kurangi pengeluaran, menghemat dan menabung, itu aja kuncinya gitu teman-teman. Oke teman-teman, demikian video kali ini, semoga bermanfaat buat kita semua ya teman-teman ya. Mudah-mudahan usaha teman-teman cepat berkembang dan menghasilkan banyak pundi-pundi dolar. Oke teman-teman, sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.